Barakallahu fiik. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita kembali bisa belajar, mengkaji, mempelajari agama kita, agar kita menjadi orang yang lebih baik. Karena ilmu itu mengangkat derajat orang di dunia dan di akhirat. Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang dikasih ilmu beberapa derajat. Bukan dengan harta, tapi dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang diwariskan para nabi. Itu ilmu agama ini. Maka kita memohon kepada Allah, Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, jadikan kami memahami agama ini. Allahumma allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una wahdina sawa'as sabil. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan kepada hamba-Mu, baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Ahibati fillah, hari ini kita akan melanjutkan kajian adab yang lebih khusus lagi, yaitu adab makan, adabut ta'am. Masuk di dalamnya makan ini, makan dan minum. Apa nggak telat saat kita belajar adab ini? Ya, tentunya ilmu itu ada pengulangan, di mana mungkin sebagian kita sudah belajar adab makan, udah dididik sama orang tuanya sejak kecil. Apa yang harus dia baca, apa yang harus dia lakukan tatkala dia makan, bagaimana dia duduknya, ya, bagaimana cara dia mengambil makanan, bagaimana ketika dia memasukkan makanan, bagaimana tatkala dia minum. Sebenarnya kita udah belajar, bukan bicara belajar, kita udah praktekkan. Setiap kita makan sehari 3 kali, bahkan bisa 4 kali, bisa 5 kali. Karena bicara adab makan ini termasuk dalamnya makan dan minum, termasuk makan nasi, termasuk makan berat, makan ringan. Itu makan. Hari ini kita makan sebagian. Kemarin bulan Ramadan kita makan dan tidak kita makan. Maka semoga dengan kajian ini kita semakin memahami, semakin meyakini bahwa adab yang kita lakukan sudah benar, kalau memang udah benar. Tapi kalau ternyata ada di antara adab kita yang perlu diperbaiki, semoga dengan kajian ini kita menjadi lebih baik lagi. Barakallahu fiik. Nah, silakan dibaca. Bismillah, hadis nomor 728. An Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'allah wa qul miyaminika wa qul mimma yalika. Muttafaq alaih. Dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kananmu, serta makanlah makanan yang dekat denganmu. Muttafaq alaih. Masya Allah, barakallahu fiik. Ahibati fillah, di dalam hadis ini ada banyak pelajaran.
pertama, bagaimana Rasulullah SAW tidak meninggalkan momentum untuk mengajari kecuali beliau akan mengajari. Umar bin Abi Salamah ini anak istri Nabi. Ini juga pelajaran bagi mereka yang menikahi janda. Yang janda itu punya anak, maka hendaklah engkau juga peduli dengan anak-anak mereka. Ya, mungkin kau berpikir anak-anak itu kan anaknya bapaknya, dia yang tanggung jawab, ibunya juga. Tapi engkau sebagai bapak sambung, mungkin sebagian menyebutnya bapak sambung ya, di mana anak-anak itu sebenarnya melihat keberadaanmu menjadi pengganti sosok orang tuanya, sosok ayahnya. Maka jangan pernah pelit atau bakhil memberikan arahan, memberikan kasih sayang, memberikan perhatian kepada mereka. Disebutkan dalam riwayat ini bahwasanya Umar bin Abi Salamah ini ketika makan, tangannya kemana-mana. Subhanallah. Tangannya itu, ya makan yang di depan, makan yang, pokoknya yang mau dia ambil. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan untuk Umar bin Abi Salamah ini 3 adab dalam hadis ini. Yang pertama, samillah, sebut nama Allah. Katakan bismillah. Baik. Apakah cukup dengan bismillah? Atau boleh dengan bismillahirrahmanirrahim? Ini jamaah doa sebelum makan yang kita hafal itu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Ini doa terkenal sekali. Bahkan mungkin itu doa yang biasa kita baca sebelum makan. Doa ini bagaimana secara hukumnya? Apakah memang benar doa itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Adhkar, beliau menyebutkan hadis ini. Ketika hadis ini berbunyi, idza akala ahadukum ta'aman, nah, apabila seorang di antara kalian memakan makanan, hendaklah dia thayyib afwan. Ya, doanya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Ya, ini disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Zikir Al-Adhkar, kumpulan zikir-zikir. Dan kita tahu kitab Al-Adhkar ini kitab yang mengumpulkan semua zikir-zikir yang biasa dibaca oleh Rasul SAW, walaupun sebagian hadisnya lemah dan dhaif. Mungkin sebagian akan berpendapat, Ustaz, bukankah boleh beramal dengan hadis dhaif? Dengan catatan tidak terlalu dhaif ya. Kemudian tidak menisbatkan bahwasanya itu ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan masuk dalam kaidah Islam secara umum. Sedangkan hadis Allahumma barik lana fima razaqtana, kalau kita lihat artinya bagus banget kan? Ya Allah, berikan berkah kepada kami dari apa yang kau rezekikan kepada kami. Wa qina adzaban nar, dan selamatkan kami dari api neraka. Hanya saja sebagian ulama menghukumi hadisnya itu dhaif jiddan, sangat lemah sekali. Yang sahih apa yang kita baca nih? Yang ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jelas Umar mengatakan, qala li, telah berkata kepadaku Rasul SAW, samillah, engkau sebut nama Allah, yakni ucapkan bismillah. Apakah bismillah saja atau boleh dengan bismillahirrahmanirrahim? Al-Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wala haraj,
Ayyazidal insan ar-rahmanir rahim. Enggak masalah seorang ketika makan membaca bismillahirrahmanirrahim. Karena kedua nama ini Allah memuji dirinya dengan dua nama tersebut. Beliau juga menyebutkan di dalam Al-Quran Karim, Allah mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka nggak apa-apa ketika dia membaca bismillahirrahmanirrahim, kalau dia hanya mengucapkan bismillah, itu cukup. Dan beliau mengatakan bahwasanya membaca bismillah ketika makan itu wajib hukumnya. Wajib. Kalau ditinggalkan, dia berdosa. Kemudian dia akan ditemanin oleh setan ketika dia makan. Apakah ada orang yang mau ketika makan didampingi oleh musuhnya? Ikut makan sama dia, musuhnya. Yang dia nggak ingin melihatnya, dia nggak ingin memandangnya, tapi ternyata ini musuhnya datang makan makanan dia. Maka tentunya orang itu akan marah. Maka disyariatkan kalau engkau lupa baca bismillah, engkau baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka di sini adab yang pertama adalah disebutkan samillah. Sebut nama Allah. Yang kedua, wakul biyaminika. Makanlah dengan tangan kanan. Ahibati fillah, makan dengan tangan kanan ini kita udah bahas ya di pembahasan sebelumnya. Bagaimana Rasulullah SAW suka memulai dengan tangan kanan, menggunakan tangan kanan dalam hal yang baik-baik. Makan ini hal yang baik. Kalau untuk hal-hal yang tidak baik, maka hendaklah dengan tangan kirinya. Seperti cebok umpamanya. Sekarang bagaimana orang menggunakan tangan kirinya untuk makan? Dia memegang sesuatu ya. Mungkin kerupuk, mungkin gorengan dengan tangan kiri, yang satu pegang cabai. Nabi mengatakan wakul biyaminik, dan beliau menyebutkan pula wal aklu bil yamin wajib. Beliau berpendapat makan dengan tangan kanan itu wajib hukumnya. Kalau dia makan dengan tangan kirinya, dia berdosa. Menyelisihi Rasul SAW. Dan barang siapa yang menyelisihi Nabi SAW, maka dia telah berbuat maksiat kepada Allah. Jadi, memakan dengan tangan kanan itu wajib. Kenapa? Karena kita mendapatin sebagian orang tua membiarkan anaknya makan dan minum dengan tangan kirinya dengan dalih anaknya kidal. Dan kalau kidal itu menunjukkan anak itu otak kanannya main. Sehingga jangan dirubah. Biarkan dia makan kidal supaya otaknya semakin encer. Ahibati fillah. Bicara adab. Ya perlu diusahakan. Kalau yang otak kanannya main bagus, alhamdulillah. Tapi makan tetap dengan tangan kanan. Dengan tangan kanan tetap makan. Bukan dengan tangan kiri. Dan bisa. Dia salaman bisa dengan tangan kanan. Dia memberikan dengan tangan kanan bisa. Jadi para orang tua tolong jangan terpengaruh dengan urusan otak kanan, otak kiri. Yang perlu engkau perhatikan, Allah ridho enggak sama engkau. Yang kasih tangan itu Allah, yang kasih otak itu Allah, yang kasih makanan juga Allah. Dan Allah mengutus Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan tentang bagaimana bersyukur kepada Allah. Salah satunya kalau makan sebut nama Allah. Allah yang kasih makan.
Kalau bukan karena Allah, nggak bakal tuh datang. Maka sebut nama Allah, makan dengan tangan kananmu. Yang ketiga, kul mimma yalik. Makanlah yang dekat denganmu. Jadi makanan itu kan kadang-kala kalau pakai satu nampan, yang kita ambil itu yang di depan kita. Beliau menyebutkan di sini, engkau makan yang dekat denganmu apabila engkau tidak makan sendirian, makan sama orang itu. Maka jangan engkau ambil yang di depannya orang itu. Kadang-kala kita makan satu nampan 5 orang, 4 orang. Kita melihat dagingnya di sana lebih bagus kayaknya dari kita. Tangan kita nyelonong tuh ke sana. Jangan. Kul mimma yalik. Dan kalau engkau makan dari yang daerah dia, ini termasuk etika yang buruk ya. Sebagian ulama mengatakan kecuali kalau makanannya itu beragam. Kayak kita ya, ketika kita makan mungkin contohnya di restoran Padang. Itu kan kita dikasih nasi. Semua orang dikasih nasi. Penataan makannya kan beda-beda. Ada ayam, ada mungkin sayur, ada terong, ada ikan laut, ada telur. Gimana nih cara makannya? Mereka menyebutkan, maka nggak bahas, nggak apa-apa dia ngambil yang tidak di depan dia. Karena ini bukan satu nampan, bukan satu wadah kita makan bersama. Tapi sejatinya kita makan satu piring sendirian, lalu menu yang ada itu, ya itu yang bersama-sama. Jadi kalau di depan kita adanya ayam, lalu ada teman, aku mau ayam, fadhal, mamai. Di situ ada terong, mau ngambil terong, silahkan. Ini disebutkan oleh sebagian ulama. Mereka mengatakan Nabi SAW pernah ketika makan, di situ ada duba, ada labu itu, ya labu kuning ya. Beliau cariin labunya itu, coba. Beliau ambilin itu, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan kalau makan sendirian nggak ada masalah, engkau makan di satu wadah, engkau makan sendirian kan macam-macam umpamanya yang ada di depanmu satu nampan itu atau satu piring, ya bebas karena engkau tidak ada orang lain yang makan bersamamu. Kemudian disebutkan oleh beliau, lakin la ta'kul min a'las sahfah. Jangan makan dari tengahnya, makanya dari samping-sampingnya, karena barokah itu turun dari atasnya itu cuma. Kau makan dari sampingnya, dan hadis ini menunjukkan bahwa kita harus ngajarin anak-anak kita makan. Makanya kalau ada anak yang makan dengan tangan kiri, kalau kita mau cari akar permasalahannya, itu orang tuanya. Ada pembiaran. Pembiaran karena anaknya kidal, atau pembiaran karena orang tuanya memang makan sembarangan, nggak pakai adab. Ini kalau bicara adab jemaah, makanya kadang-kadang kita melihat ada orang makan tanpa adab, minum pakai tangan kiri ini itu, adabnya kurang. Boleh jadi karena orang tuanya. Di sini Nabi alaihissalatu wasallam mengajarkan kepada bocah cilik adab dan etika. Kemudian bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, dengan lembut, tidak dipukul itu anak, tidak ditegur dengan keras, tapi beliau mengatakan, ya gulam samillah, wahai bocah, sebut nama Allah, wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Makan dengan tangan kananmu, makan yang dekat denganmu. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis selanjutnya. Bismillah, hadis nomor 729. An Aisyata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum falyazkuris mallahi ta'ala
fa in nasiya ayyazkura smallahi ta'ala fi awwali falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qal hadisah hasan sahih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian makan, hendaklah dia menyebut nama Allah Ta'ala. Jika lupa untuk menyebut nama Allah Ta'ala pada permulaan makan, maka hendaklah ia mengucapkan Bismillahi awalahu wa akhirahu dengan menyebut nama Allah pada awal dan akhir makan. Abu Daud dan At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Masya Allah, barakallah fiik. Taib, ini hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang di antara kalian makan, falyadhkurismallah, hendaklah dia menyebut nama Allah. Apakah dia membaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim? Kita tuh memang terjadi khilaf di antara para ulama. Penyusun kitab Bahjatun Nadhirin, ya, di Syarah Riyadhus Shalihin, Syekh Salim bin Al-Aid Al-Hilali, beliau berpendapat bahwasanya ya baca bismillah doang gitu. Nggak boleh baca bismillahirrahmanirrahim. Ini berbeda dengan pendapat Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Karena Nabi SAW hanya mengatakan hendak dia menyebut nama Allah. Bagaimana ya sebut nama Allah? Bismillahirrahmanirrahim atau bismillah? Itu pendapat Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kalau dia lupa menyebut nama Allah di awal ketika dia mau makan, lalu dia baru ingat. Seringkali kita mungkin jamaah ya, orang yang tidak terbiasa dengan bismillah, dia makan ya, terus ingat, ya Allah belum baca bismillah. Gimana cara baca bismillah sedangkan dia setengahnya sudah makan atau seperempatnya sudah dia makan? Maka Nabi SAW memberikan arahan, kalau lupa falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirah. Hendaklah dia mengatakan bismillah awwalahu wa akhirah, dengan menyebut nama Allah pada awal dan akhir makan. Hadis ini atau potongan ucapan Nabi ini SAW, jelas beliau hanya menyuruh baca bismillah awwalahu wa akhirah. Beliau tidak mengatakan bismillahirrahmanirrahim awwalahu wa akhirahu. Jadi dengan membaca bismillah ini Allah akan memberikan berkah. Dengan membaca bismillah ini kita akan makan dengan penuh berkah. Dengan baca bismillah ini kita akan dihindarkan dari syaitan. Syaitan nggak bisa makan sama kita. Sebagaimana kita nggak niru syaitan kalau kita makan dengan tangan kanan kita. Karena syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Barakallahu fiik. Nah, silakan dilanjutkan. Hadis nomor 730. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dakhala ar-rajulu baitah fadzakara Allah ta'ala 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala syaitanu li ashabihi la mabita lakum wa la asya wa idza dakhal falam yadhkurillaha ta'ala 'inda dukhuli qala syaitan adraktumul mabit wa idza lam yadhkurillaha ta'ala 'inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal asya. Rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada seseorang memasuki rumahnya lalu dia menyebut nama Allah Ta'ala pada saat memasukinya dan pada saat makan, maka syaitan akan mengatakan kepada teman-temannya,
tidak ada tempat menginap bagi kalian dan tidak ada juga makan malam untuk kalian. Dan jika masuk rumah lalu dia tidak menyebut nama Allah pada saat memasukinya, maka syaitan akan mengatakan, kalian bisa menginap. Dan jika tidak menyebut nama Allah pada saat akan makan, maka syaitan akan berkata, kalian bisa menginap dan juga dapat makan malam. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, ini ada dua adab yang dibahas dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Yang pertama, adab ketika masuk rumah dan adab ketika makan. Beliau menyebutkan idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah. Apabila seorang masuk rumahnya kemudian dia mengingat Allah. Ada mungkin hadis yang sering kita dengar bahwa doa masuk rumah itu bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna. Tapi ternyata hadis itu diperselisihkan oleh para ulama. Syekh Albani pernah mensahihkannya, kemudian beliau tarajuk dan mensahihkan hadis tersebut. Maka kalau masuk rumah engkau baca bismillah aja cukup. Menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Ketika orang ini menyebut nama Allah saat masuk rumah dan ketika makan, maka apa yang terjadi? Ingat, ada makhluk lain yang hidup bersama kita. Makhluk asing. Namanya syaitan. Jadi kalau orang berpikir, kayaknya ada makhluk asing selain manusia di muka bumi, ini nama. Allah menciptakan manusia, jin, dan malaikat. Bicara jin, nggak terlihat. Di dunia jin, di dunia syaitan sana, ketika orang ini masuk rumah dengan baca bismillah, makan dengan baca bismillah, maka syaitan yang melihat hal itu dan menyaksikan, dan kita tidak bisa melihat syaitan, syaitan akan mengatakan kepada kawan-kawannya, la mabita lakum wala asya. Subhanallah, kalian nggak ada tempat untuk menginap dan nggak ada makan malam. Jadi rumah itu jamaah terjaga dari syaitan. Ketika kita buka pintu baca bismillah, syaitan nggak bisa masuk. Oh, mungkin mau masuk dari jendela dia, jendelanya terbuka, nggak bisa dia. Karena dengan ucapan bismillah kita telah membentengi atau memagari rumah itu dari syaitan. Wala asya, nggak ada makan malam dan nggak ada bermalam. Wa idza dakhala falam yadhkurillah ta'ala 'inda dukhulihi. Kalau dia masuk rumah dan dia tidak menyebut nama Allah ketika masuk, qala syaitan adraktumul mabit. Syaitan akan mengatakan, malam ini kita bisa menginap nih. Punya tempat penginapan mereka. Maka syaitan itu masuk ke rumah itu. Dan biasanya malam itu orang makan. Maka dilihatnya sama syaitan. Wa idza lam yadhkurillah ta'ala 'inda ta'amihi. Kalau dilihat dia tidak menyebut nama Allah Jalla Jalaluh tatkala dia mengkonsumsi makanannya, syaitan akan berkata, adraktumul mabit wal asya. Masya Allah, pesta malam ini kita. Bisa nginep, bisa makan. Rawahu Muslim. Siapa yang bercerita ini? Rasulullah SAW. Ini hal yang gaib. Kita tidak melihat. Kita tidak mendengar. Kita juga tidak merasa syaitan makan sama kita. Nggak ada di samping kita. Kita nggak tahu dia tidur sama kita. Memang nggak kelihatan. Tapi Rasulullah SAW la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kata Allah Azza wa Jalla, beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya. Itu wahyu yang Allah wahyukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan urgensi kita menyebut nama Allah. Maka biasakan masuk rumah bismillah, mau makan bismillah. Kenapa? Kalau tidak, kita tidak membiasakan diri. Anak kita umpamanya masuk rumah juga tidak baca bismillah, maka ajarkan kepada dia untuk baca bismillah. Supaya sampaikan syaitan nggak nginep di rumahmu. Kalau engkau masuk rumah nggak baca bismillah, buka pintu, syaitan nginep deh.
mungkin dampingin engkau di kamarmu. Ketika kau makan nggak baca bismillah, dia pesta dengan apa yang seharusnya kau makan. Makanya terkadang banyak orang kehilangan berkah dari apa yang dia makan. Sulit dia untuk sholat malam, padahal dia sudah siap-siap. Engkau ketika makan nggak baca bismillah, masuk rumah nggak baca bismillah, sehingga menyebabkan syaitan masuk ke rumahmu dan makan makananmu. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Bismillah, hadis nomor 731. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, kunna idza hadarna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta'aman lam nada' aydiyana hatta yabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayad'u yadahu wa inna hadarna ma'ahu marrata ta'aman faja'at jariyatu ka'annaha tudfa'u fadhahabat litad'a yadaha bit-ta'ami fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadiha summa ja'a a'rabiyyu ka'annama yudfa'u fa'akhadha biyadihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syaitana yastahillu at-ta'ama alla yuzkara smullahi ta'ala alaihi wa innahu ja'a bihadhihil jariyati liyastahilla biha fa akhadtu biyadiha faja'a bihadzal a'rabiyyi liyastahilla bihi fa akhadtu biyadihi walladhi nafsi biyadihi inna yadahu fi yadi ma'a yadayhima summa dzakara smullahi ta'ala wa akal rawahu Muslim. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, dahulu jika kami menyantap makanan bersama Rasulullah, maka kami tidak akan meletakkan tangan kami pada makanan sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memulainya dan meletakkan tangan beliau. Pada suatu ketika kami pernah menyantap makanan bersama beliau. Lalu ada seorang wanita seakan-akan dia didorong, di mana dia beranjak untuk meletakkan tangannya pada makanan itu. Maka Rasulullah SAW langsung menarik tangan wanita itu. Kemudian datang seorang Arab Badui pedalaman, seakan-akan dia didorong. Maka beliau pun menarik tangan Badui tersebut. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya syaitan itu merebut makanan yang tidak disebutkan nama Allah Ta'ala padanya. Dan syaitan itu datang dengan membawa wanita ini untuk merebut makanan melalui dirinya sehingga aku memegang tangannya. Kemudian syaitan datang lagi dengan orang Arab Badui ini untuk merebut makanan juga. Maka aku pun menarik tangannya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Sesungguhnya tangan syaitan itu aku pegang bersamaan dengan tangan kedua orang itu. Selanjutnya beliau menyebut nama Allah Ta'ala baru kemudian makan. Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar jamaah. Ini juga bicara tentang salah satu mukjizat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan bagaimana Nabi tahu setan itu yang dorong jariyah. Ini ada terjemahan yang perlu diperbaikin ya. Disebutkan di sini berkaitan lalu ada seorang wanita seakan-akan dia didorong. Istilah jariyah ini umumnya digunakan untuk bocah wanita cilik ya. Bocah wanita cilik. Jadi bukan wanita. Kalau bicara wanita biasanya dimaksud dewasa ya. Nggak mungkin lah ini sahabat laki-laki semuanya, tahu-tahu ada perempuan ya dewasa masuk ke sana. Tapi yang ada anak kecil perempuan di situ yang didorong sama setan agar ambil itu makan. Padahal belum baca bismillah. Karena dia ingin merebut supaya makan itu gak berkah dan setan bisa menikmati makanan tersebut. Maka Nabi SAW ketika melihat perempuan ini atau tadi bocah cilik perempuan itu mau ngambil makanan, mau naruh tangannya di tempat makanan itu, Nabi SAW pegang tangan kanannya berarti. Kemudian datang Badui, seakan-akan didorong jamaah. Dan Nabi tahu mereka didorong ini sama setan. Artinya ada kondisi yang
Nggak normal gitu loh. Oh, biasanya nggak ada model kayak gini. Biasanya orang menghormati Nabi SAW. Kok tahu-tahu ada orang seakan-akan yudfa, ada yang mendorong dia untuk ngambil makanan. Padahal dia belum baca bismillah. Maka Nabi pegang tangan itu bocah perempuan. Kemudian datang orang Badui ini. Nabi pegang juga tangan kanannya itu. Lalu beliau mengatakan tentang peristiwa ini. Ini peristiwa apa sih? Kembali bagaimana Nabi SAW memanfaatkan setiap momentum yang bagus untuk memberikan arahan kepada para sahabat. Setelah dipegang, Nabi menjelaskan, setan itu berusaha untuk merebut ya, menguasai makanan yang bagaimana supaya makanan itu nggak disebutkan nama Allah Azza wa Jalla. Dia bawa bocah perempuan ini. Aku pegang tangannya. Kemudian datang dengan orang Badui ini. Nggak sukses kan? Setan yang pertama nggak sukses dengan perantara itu bocah perempuan. Lalu dia menggunakan perantara orang Badui. Dia juga nggak sukses. Dan Nabi SAW menyebutkan, Walladhi nafsi biyadihi. Ini bicara hal yang gaib. Demi yang jiwaku berada di tangannya. Inna yadahu fi yadi. Tangannya setan yang sedang aku pegang. Bersama tangannya dua orang tadi. Bocah perempuan dan orang Badui tersebut. Thumma dzakara asmallah ta'ala wa akal. Lalu beliau mengatakan, menyebut nama Allah. Lalu beliau makan. Subhanallah jemaah. Ada kehidupan yang aneh memang. Di balik kehidupan bangsa jin. Baik, di antara adab yang perlu diperhatikan di sini menunjukkan bagaimana para sahabat Nabi memuliakan Rasul SAW. Mereka tidak mulai sampai Nabi mulai. Nabi ngambil, baru mereka ikut ngambil. Selama Nabi belum mulai, para sahabat menunggu Rasul SAW. Kemudian Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa sayogyana kalau ketika makan bersama itu di situ ada orang yang sepuh, orang yang tua, maka hendaklah diutamakan yang tua yang memulai. Yang tua, silahkan mulai. Kadang-kala yang muda lapar sehingga dia sudah nggak kuat untuk mulai. Tunggu dulu. Ini bicara adab. Hendaklah yang tua yang diperkenankan untuk memulai terlebih dahulu, karena memang ya nggak pantas lah engkau mendahului orang yang tua. Dan ini pelajaran karena anak sering melihat jamaah sebagian kita itu adabnya kurang. Umpamanya ya, terkadang anak diundang kajian, kemudian selesai kajian itu makan bersama. Kan di antara yang makan itu ada orang yang sepuh-sepuh. Yang muda ini tahu-tahu mulai dulu, apalagi dia lihat makanannya enak ini dan itu ya. Maka hendaklah yang muda menghargai yang tua, karena Nabi SAW mengatakan, laisa minna, bukan termasuk dari golongan kami. Siapa? Man lam yarham saghirana walam yuwaqqir kabirana. Orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil dan tidak menghormati yang lebih besar. Itu dikatakan bukan dari golongan kami. Maka hendaklah kita lebih mengutamakan yang tua. Ayo mulai dulu makan. Tapi diingatkan, jangan lupa membaca Bismillah. Hada wallahu alam. Baik, kita lanjutkan kepada hadis selanjutnya. Bismillah. Hadis nomor 732. وعن أمية بن مقصي الصحابي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسم الله حتى لم يبقى من طعامه إلا لقمة فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما زال الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه رواه أبو داود والنسائي.
Dari Umayyah bin Makhshi, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah duduk-duduk. Lalu ada seseorang yang makan dengan tidak menyebut nama Allah, sampai tidak ada yang tersisa dari makanannya itu kecuali satu suap saja. Ketika makanan yang tersisa itu akan disuapkan ke mulutnya, dia mengucapkan dengan menyebut nama Allah pada awal dan akhir makan. Maka Nabi pun tertawa dan kemudian mengatakan, syaitan itu masih terus makan bersamanya. Tetapi ketika dia menyebut nama Allah, maka syaitan itu memuntahkan apa yang ada di dalam perutnya. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Allahu Akbar jemaah. Kita lihat di sini kembali tentang hal yang gaib. Sesuatu yang kita tidak melihatnya. Tapi Allah membukakan buat Nabi beberapa hal yang gaib. Nabi nggak tahu dengan yang gaib, kecuali yang Allah kasih tahu. Beliau mengatakan, walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani su. Kalau aku tahu dengan yang gaib, nggak akan ada bahaya yang menimpaku dan aku akan banyak mendapatkan kebaikan. Tapi Nabi nggak tahu. Ketika perang Uhud, ya beliau terluka alaihi salatu wassalam. Nah, di kejadian ini Umayyah ibn Makhshi melihat Nabi SAW sedang duduk dan ada orang yang sedang makan. Orang itu nggak baca bismillah. Dia makan, dilihat sama Nabi SAW. Kemudian ketika tinggal tersisa satu suap saja. Satu suap saja. Ketika tinggal satu suap, dia mengatakan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dengan menyebut nama Allah di awal dan di akhirnya, Nabi ketawa. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, mazala syaitan ya'kul mau. Dari tadi syaitan tuh makan sama orang itu. Terus ikut makan. Ketika dia menyebut nama Allah, langsung syaitan itu memutahkan yang di perutnya. Ahibati fillah. Cuma ana melihat ada yang bikin video animasi ya, yang kayaknya kurang tepat. Video animasi berkaitan dengan hadis ini, ana rasa. Jadi ini orang ketika dia makan yang enak, dia baca bismillah. Ketika dia makan cabai, dia nggak baca bismillah. Setan ikut makan katanya. Kemudian dia makan yang lagi, baca bismillah. Akhirnya setan nggak dapat tuh. Kemudian ketika dia makan cabai lagi, dia nggak baca bismillah. Cabai ikut makan setan. Ketahuilah, setan itu juga milih makan. Dia mau makan atau dia nggak mau makan, itu kebebasan dia. Jangan sampai kemudian orang mempraktekkan hal itu. Karena sejatinya ketika engkau tidak membaca bismillah, maka engkau telah menyelisihi syariat. Bagaimana tadi disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala berpendapat wajib baca bismillah. Karena Nabi menyuruh. Jadi jangan sampai digunakan sebagai anekdot ya. Mungkin orang makan di restoran, makan mie pedas atau apa. Ketika dia makan yang pedas, dia nggak baca bismillah. Tatkala dia makan minum esnya, dia baca bismillah umpamanya, agar setan tidak bisa menikmatin. Engkau ketika membaca bismillah cukup sekali, sudah setan nggak bisa ikut dalam mengkonsumsi makanan. Dan ini menunjukkan sekali lagi Rasulullah SAW tertawa ketika melihat setan itu memuntahkan yang di perutnya. Apabila orang lupa dan kemudian setan itu ikut makan, apabila dia ingat lalu membaca bismillah awwalahu wa akhirahu, jadi dari awal yang dimakan setan itu semua dimuntahkan. Subhanallah. Ini sebuah adab yang berkaitan dengan iman. Engkau beriman nggak setan ikut makan bersama? Ketika engkau beriman, engkau tidak akan makan dengan tangan kirimu. Engkau juga akan selalu menyebut bismillah karena engkau beriman. Engkau nggak mau setan makan bersamamu. Tapi kalau ada yang mengatakan, oh enggak lah ini cuma majas atau apa, enggak, benar cuma setan itu hadir. Barakallahu fiik.
Baik, dilanjutkan. Hadis nomor 733. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ta'aman fi sittati min ashabihi faja'a a'rabi fa'akalahu biluqmatain faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma innahu law samma lakafakum rawahu Tirmidzi wa qala haditsu hasan sahih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia menuturkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah memakan makanan bersama 6 orang sahabatnya. Lalu datang seorang Arab Badui yang kemudian langsung memakan 2 kali suap. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah, seandainya dia menyebut nama Allah, niscaya makanan itu akan cukup buat kalian semua." Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia mengatakan hadis ini hasan sahih. Masya Allah jemaah. Ini bagaimana Rasulullah SAW bersama 6 sahabatnya hendak mengkonsumsi sebuah makanan. Bersama 6. Artinya makanan itu cukup untuk 6 orang. Tahu-tahu datang orang Badui, melihat ada makanan, mungkin dia lapar, dia ambil 2 lahap, habis makannya. Para sahabat heran, ya Allah, ini mereka mau makan, datang nih Badui, hanya dengan 2 suapan habis. Apa penyebabnya? Hilang barokah. Berkah itu hilang gara-gara tidak menyebut nama Allah. Makanya sebagian orang makan jadi penyakit. Sebut nama Allah. Nabi SAW menyebutkan, "Ama innahu law samma lakafakum." Seandainya dia itu mengucapkan bismillah, cukup buat kalian. Tapi gara-gara nggak baca bismillah, setan ikut makan. Maka ini juga jadi pelajaran buat kita jemaah. Ketika mau makan, jangan terburu-buru. Kadang-kala rebutan makanan. Orang mungkin sedang makan martabak ya, ditaruh di meja, wah semuanya ngambil. Baca bismillah. Wa illa antum mau dikasih 1 pickup yang namanya itu martabak, kalau nggak nyebut nama Allah nggak akan cukup, atau hanya akan menjadi penyakit buat engkau. Baca bismillah. Baik, dilanjutkan. Bismillah, hadis nomor 734. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ma'idatahu qala alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ghairu makfiin wala muwadja'in wala mustaghnan anhu rabbana. Rawahul Bukhari. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika mengangkat hidangannya membaca segala puji bagi Allah, pujian yang banyak, baik, lagi penuh berkah, pujian yang tidak mencukupi dan tidak juga ditinggalkan, serta sangat dibutuhkan, wahai Rabb kami. Hadis riwayat Al-Bukhari. Barakallahu fiik. Ya, di sini disebutkan doa setelah makan. Jemaah, makan ini nikmat. Ada banyak orang yang bisa makan. Gak bisa makan karena tidak ada makanan, atau tidak mampu makan karena dia sakit. Dia punya harta yang berlimpah ruah, tapi makan gak bisa. Dikasih makanan yang enak pun ditolak. Akhirnya dia pakai infus semua. Berangkat ke rumah sakit engkau kalau ingin melihat bagaimana nikmat bisa makan dan ada yang dimakan. Rasul SAW jika mengangkat hidangannya, udah selesai nih diangkat, maka beliau mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Nah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, pujian yang banyak, pujian yang baik, pujian yang penuh dengan berkah.
ghaira makfiin wala muwaddi', di mana pujian itu yang tidak mencukupi dan tidak juga ditinggalkan, dan serta sangat dibutuhkan. Wala mustaghfan wala mustaghnan anhu rabbana. Artinya kita memuji Allah nggak akan pernah kita mencukupi pujian buat Allah Azza wa Jalla. Ini nikmat makan jemaah. Ketika beliau mengangkat yang namanya hidangan tersebut ya, beliau memuji Allah Azza wa Jalla atas apa yang Allah berikan. Nggak bisa kita mensyukuri nikmat ini gitu. Sebagian kita berpikir, oh itu aku yang beli, aku punya duit. Siapa yang kasih duit sama engkau? Siapa yang masak itu makanan? Wah, dia yang masak. Oke, chef yang masak. Siapa yang nanam itu padi? Mungkin chef ini dia berpikir, oh dia adalah tukang masak yang handal sehingga masakannya enak. Yang namanya mungkin engkau daging. Oh, anak masaknya salmon. Dari mana ikan salmon itu? Bagaimana ikan itu bisa sampai ke mejamu untuk dimasak? Siapa yang menangkap? Siapa yang mengemas? Siapa yang mengkargo? Siapa yang mengantarkan? Maka disebutkan di sini Nabi SAW kalau mengangkat ya hidangan, beliau mengatakan alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih ghaira makfiin wala muwadda'in wala mustaghfan wala mustaghnan anhu rabbana. Kita nggak akan bisa menyempurnakan pujian kita. Nggak cukup ucapan itu gitu loh untuk nikmat yang Allah berikan. Taib, barakallahu fiik. Lanjutkan. Hadis nomor 735. Wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadisu hasan sahih. Dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memakan makanan lalu dia mengucapkan, segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan ini serta menganugerahkannya kepadaku dengan tiada daya dan kekuatan dariku. Niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Barakallahu fiik. Nah, jamaah, ini sebuah doa ya, doa pujian setelah makan. Ada banyak mungkin doa yang kita menghafalnya. Di antaranya yang baru saja kita dengar ya. Nabi SAW menyebutkan apabila seorang selesai makan, lalu dia mengatakan alhamdulillah alladzi at'amani hadza. Segala puji bagi Allah yang memberikan makan kepada aku ini. Wa razaqani, dan memberikan rezeki kepadaku min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini berlepas diri dari usaha, dari kekuatan, bahwa nikmat ini benar-benar dari Allah Azza wa Jalla. Ini penting sekali dalam bersyukur itu, bukan hanya ucapan dengan lidah, tapi meyakini dengan jiwa kita, dengan hati kita, bahwa nikmat ini bukan karena usaha anak. Bukan karena anak yang masak. Bukan karena anak punya duit. Disebutkan di sini min ghairi haulin minni wala quwwah. Enggak ada kekuatan dari aku, tidak ada kemampuan dari aku, ini murni dari Allah Azza wa Jalla. Seorang muslim ketika membaca doa dengan meyakini, karena ada orang yang membaca doa ya hanya sekedar doa. Oh, itu doa, ya sudah, aku biasa baca doa itu. Apa artinya? Engkau sedang memuji Allah, engkau sedang berlepas diri dari segala kekuatan. Maka disebutkan dalam hadis ini bahwa orang itu akan diampuni dosa-dosa dia yang lalu. Barakallahu fikum. Jadi ini mungkin ada doa lain, umpamanya alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakamimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Ini juga doa disyariatkan ketika sebelum tidur membaca doa itu juga, untuk menunjukkan bahwasanya nggak ada yang bisa memberikan semuanya kecuali Allah Azza wa Jalla.
Baik, barakallahu fiik. Tunggu, ada hadis yang tidak. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang jamaah, berkaitan dengan tidak boleh mencela makanan dan disunahkan untuk memujinya. Kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Barakallahu fiik. Baik, barakallahu Ustaz. Hayakallah Ustaz. Semoga Allah mendekatkan diri antum kepada Allah. Semoga Allah langgengkan dalam kebaikan. Semoga Allah memperbaiki hidup serta juga menyenangkan hati. Jazakallahu khairan. Sekali lagi Ustaz telah memberikan tafawaid, tausiah, wasilah ilmu nasihat penjelasan dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah taala pada hari ini. Dan sebelum masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab, seperti biasa kami Gurba Muslimah, Gurba Muskat ingin mengucapkan terima kasih juga kepada channel-channel dari media sunnah yang telah terus serta menyiarkan relay pada kajian hari ini. Insya Allah selain ada Gurba Muskat, kita ada Sapa Muslim, Kas Media Sunnah, dan Sumat TV. Kami sekali lagi ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu. Dan kita mau mulai sesi tanya jawab dalam 30 menit ke depan. Mungkin akan kita mulai terlebih dahulu, karena kami persilakan Ukti Rais bisa memulai pertanyaannya. Jazakallah khair Ustaz Yas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Afwan Ustaz. Ya, pertanyaannya di luar tema mengenai puasa Ustaz. Bagaimanakah hukumnya puasa sunnah di luar hari-hari yang sudah ada tuntutannya seperti puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa Daud dan lain-lainnya Ustaz? Apakah ini yang disebut puasa mutlak dan apakah ada tata cara dan ketentuan khususnya? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimanakah yang harus didahulukan pada puasa Ramadan dengan puasa Syawal? Mana yang lebih dikuatkan pendapatnya Ustaz? Karena banyak perbedaan pendapat yang saya dengar. Jazakallah khair Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, berkaitan dengan puasa sunnah ya. Puasa sunnah ini ada yang berkaitan dengan hari tertentu, sehingga pelaksanaannya di waktu yang sudah ditetapkan. Seperti bicara puasa Senin Kemis ya. Nanti ada puasa Syawal, ada puasa Asyura umpamanya, itu waktunya sudah ditetapkan. Ada puasa tanggal 13, 14, 15 Ayyamul Bid umpamanya. Di selain hari itu, apakah, atau puasa Daud, apakah ada puasa yang bebas orang berpuasa? Pokoknya kelompok puasa 10 hari umpamanya, dia puasa. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, dia puasa. Sampai Kamis lagi umpamanya. Apakah diperbolehkan? Boleh, itu termasuk puasa mutlak. Jadi Nabi SAW juga kadang-kala beliau berpuasa, itu puasa aja. Puasa, nanti berbuka beliau. Artinya puasa boleh jadi selama 2 pekan beliau puasa. Setelah itu, beliau nggak puasa. Jadi ada fadilah puasa sunnah secara mutlak, yang Nabi SAW menyebutkan, man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu bainahu wa bainal jannati aw bainan nari sab'ina kharifan. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah Azza wa Jal, maka Allah akan menjauhkan wajahnya atau dirinya dari api neraka sejarak 70 tahun. Ini menunjukkan fadilah puasa secara mutlak. Baik itu Senin, Kamis, tapi nanti kalau bicara puasa Senin atau Kamis, ada fadilahnya tersendiri lagi. Itu yang kalau bicara tentang puasa sunnah, ada yang muqayyad, ada yang mutlak. Boleh jadi ada orang yang lebih suka puasanya nyambung jamaah. Soalnya kalau dia merasakan, aku kalau puasa Daud ya, kayaknya berat. Sehari puasa, sehari enggak. Aku mau puasa 15 hari umpamanya. Dia nggak apa-apa. Atau mau puasa 10 hari. Atau 7 hari setelah itu dia berbuka. Kemudian dia nanti puasa lagi. Karena orang kalau puasa, besoknya puasa lagi, biasanya lebih nyaman ya. Daripada kemudian dia puasanya selang-seling seperti itu. Tapi Nabi SAW menyebutkan yang paling utama adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Tapi pertanyaan yang kedua berkaitan dengan puasa lagi, mana yang lebih diutamakan, puasa Syawal sama puasa Ramadan? Jadi di sini ada sebuah permasalahan, yaitu apakah boleh seorang puasa sunnah sebelum mengqadha puasa wajibnya? Kalau bicara boleh-boleh aja, karena memang waktu mengqadha puasa itu panjang. Kita bisa mengqadha puasa di bulan Syawal, bulan
Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kapan? Waktu kita 11 bulan. Dari Ramadan ke Ramadan selanjutnya. Itu waktu untuk mengqadha, mengganti puasa. Artinya kalau ada orang yang qadha puasanya nanti di bulan Rajab, oh boleh aja dia. Tidak dikatakan dia berdosa. Ini pendapat jumhur ulama bahwasanya diperbolehkan bagi dia untuk berpuasa sunnah walaupun belum bayar utang. Tapi kalau bicara lebih mana yang utama, maka lebih utama menyelesaikan yang wajib sebenarnya. Kecuali ada hal-hal lain yang menyebabkan dia tidak bisa menunaikan yang wajib. Berkaitan dengan puasa Syawal, ada yang berpendapat di antara para ulama, dan alasan pendapat ini cukup kuat ya, ketika mereka kalau puasa Syawal berbeda. Artinya orang itu boleh puasa nanti umpamanya Senin Kemis, belum bayar utang umpamanya dia. Atau dia puasa Asyura, dia puasa Arafat nantinya, tanpa dia bayar utangnya. Karena ini memang berkaitan dengan hari tertentu. Kalau Syawal, Rasulullah SAW mengatakan, Man shama Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian diikutin dengan 6 hari di bulan Syawal. Artinya, Ramadan dia selesai. Kemudian diikutin 6 hari di bulan Syawal. Baru dia akan mendapatkan pahala puasa 1 tahun. Seperti puasa wajib 1 tahun ya. Terus bagaimana ketika orang ini kehilangan Syawal? Karena dia harus bayar utang, kemudian dia mungkin datang bulan, atau dia sakit, atau dia safar. Ketika orang ini tidak mampu menyelesaikan Syawalnya, 6 harinya di bulan Syawal, maka dia lanjutkan di bulan Dzulqa'dah. Ini pendapat yang mengatakan ya seyogyanya Syawalnya dulu, Ramadannya dulu diselesaikan. Tapi pendapat lain yang mengatakan enggak harus. Sehingga ya boleh-boleh aja dia menyelesaikan Syawal, tapi Ramadannya masih ada utang. Tapi wallahu a'lam bishawab, ana lebih melihat selesaikan puasa Ramadanmu. Kalau memang engkau nggak bisa menyelesaikan atau bisa selesai Ramadan tapi Syawalnya hilang, engkau tambah Syawalmu diqadha di bulan Dzulqa'dah, dan insya Allah engkau mendapatkan pahala puasa 1 tahun wajib karena engkau sudah menyelesaikan Ramadan dan engkau tambah dengan 6 hari. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fiikum Ustaz. Semoga dapat dipahami khususnya Utiras yang sudah bertanya. Masih ada pertanyaan Ustaz. Ini ahsanallahu ilaikum Ustaz. Ana mau bertanya mengenai doa setelah makan. Di dalam bab ini tadi ada satu hadis bacaan doa setelah makan, yaitu hadis nomor 735. Alhamdulillahillazi at'amani haza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Dan tidak dicantumkan hadis doa setelah makan dengan bacaan alhamdulillah. Mungkin hadisnya hadis riwayat Muslim ya Ustaz ya. Pertanyaannya, apakah ini artinya lebih afdal kalau kita membaca doa setelah makan dengan bacaan yang lebih panjang pada hadis 735 tersebut Ustaz? Lalu pertanyaan yang kedua, masih mengenai doa dalam hadis, ada titipan pertanyaan. Doanya alhamdulillahillazi at'afani mimma talaka bihi wa fadalani ala kasirim mimma khalaqa tafdila. Siapa saja melihat yang lain tertimpa musibah lalu ia mengucapkan doa tersebut, yang menjadi pertanyaannya, pertama, derajat hadis doa tersebut Ustaz. Lalu yang kedua, adakah doa yang lain selain doa tersebut yang bisa diucapkan ketika melihat yang lain tertimpa musibah? Lalu yang ketiga, jika kita menemui tuntutan doa yang sanadnya dhaif namun dihasankan oleh sebagian ulama, apakah doa tersebut bisa diamalkan secara valid Ustaz? Demikian Ustaz pertanyaannya. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Kalau pertanyaannya berkaitan dengan memilih doa setelah makan, ada beberapa doa yang mungkin diriwayatkan dari Rasulullah SAW dan sebagian kita menghafalnya. Dan di sini dibahas ada 2 hadis berkaitan doa setelah makan. Yang pertama, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu akan diampuni dosa-dosanya, ada fadilahnya tersendiri. Kemudian doa alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ghaira makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Kalau dikatakan mana yang lebih utama, wallahu a'lam bishawab, kita berusaha untuk mengamalkan dua-duanya. Jadi
bacaan sholat itu macam-macam, seperti bacaan ruku, ada beberapa macam. Memang sebagian ulama mengatakan sebagian lebih utama dari sebagian lainnya. Tapi kita sebagai seorang muslim berusaha untuk mengamalkan semuanya. Kenapa? Orang itu kalau sudah terbiasa rutin membaca doa tertentu, lama-kelamaan hilang rasanya. Penghayatannya hilang. Maka tatkala dia ganti dengan doa yang lainnya, sebagaimana Nabi SAW baca doa ini, baca doa itu, beliau tidak mendawamkan satu doa aja. Di sini beliau memberikan arahan kepada para sahabat untuk memilih. Ketika hadis-hadisnya semuanya sahih, engkau memilih. Tapi kalau memandang kepada artinya, maka mungkin sebagian akan lebih utama. Kalau dikatakan di sini alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Di sini benar-benar pujian. Tapi di hadis hadis Mu'ad disebutkan di sini alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Jadi wallahu a'lam bishawab mana yang lebih utama, tapi yang jelas kita berusaha untuk mengamalkan dua-duanya. Ketika ada tiga yang lain yang tadi disampaikan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi, umpamanya, ya kita baca. Kita berusaha untuk meragamkan bacaan-bacaan tersebut. Tapi kalau umpamanya pilihannya satu, aku kayaknya Ustaz nggak bisa mau milih satu, ya pilihannya terserah. Itu yang pertama. Berkaitan dengan pertanyaan yang kedua. Apa yang kedua jemaah, kok lupa? Nah, Doa melihat musibah. baik, Ustaz. doa melihat musibah ya. Nah, bukan melihat musibah, melihat orang yang kena bala. Melihat ya. orang tertimpa. Melihat orang yang tertimpa bala. Doanya alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalahu atau mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ini subhanallah jamaah ya. Ada banyak hikmah ya yang dapat diambil dari musibah yang menimpa orang lain.
Kalau itu dianggap datang bulan, maka dia nggak sholat, jemaah. Tapi boleh jadi itu darah istihadah. Jadi darah istihadah ini bukan darah haid. Sehingga orang tersebut tetap wajib sholat, tetap wajib menunaikan ibadah puasa, karena itu darah istihadah. Tapi Anda nggak tahu, wallahu a'lam bishawab, dengan orang yang di umur 60 tahun, yang sejatinya sudah berhenti haid dia, kemudian dia datang darah tersebut, apakah darah itu darah haid atau darah istihadah? Mungkin ditanyakan kepada ahlinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fiik Ustadz. Tafadhali mungkin Ukti Ud bisa melanjutkan pertanyaan dari jamaah Zoom. Jazakallahu khair, Tias. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari seorang jamaah Zoom, apakah cukup ketika orang tua yang menyuapkan anak yang masih sangat kecil mengucapkan bismillah dan alhamdulillah saat makan? Dan apakah jika hanya salah satu saja anggota rumah yang mengucapkan bismillah saat masuk rumah, apakah setan tetap ikut masuk ke rumah Ustadz? Ini maksudnya masuk ke rumahnya mungkin berombongan gitu Ustadz, kemudian hanya satu orang saja yang mengucapkan bismillah. Masya Allah. Khair, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Naam jemaah. Berkaitan dengan ketika seorang menyuapi anak kecil, dia ngajarkan kepada anak ini bismillah, maka cukup. Karena memang anak itu masih belum, umpamanya ya seperti bayi lah. Bayi itu nggak bisa ngomong bismillah, tapi orang tuanya yang menyuapi mengatakan bismillah. Kemudian selesai makan juga dia mengajarkan kepada anaknya itu baca alhamdulillah. Ini sebagai wirid, sebagai zikir yang insya Allah juga dapat mengusir syaitan. Adapun kalau dikatakan mereka yang masuk rumah, umpamanya rombongan, kalau ada satu orang yang baca bismillah, apakah itu sudah mencukupi, syaitan nggak bisa masuk ke rumah itu? Insya Allah seperti itu. Jadi dengan zikrullah ini, syaitan nggak akan masuk. Cuma ada hal yang perlu diperhatikan ya. Bagaimana orang itu tahu ada yang baca bismillah? Maka hendaklah setiap orang berusaha untuk membaca bismillah ketika masuk rumah. Umpamanya dia 3 orang ya, baca bismillah, semuanya baca bismillah, maka insya Allah itu akan menjadi penjagaan buat mereka bersama dari rumah tersebut. Karena terkadang ada orang baca bismillah, dia sendirian ketika makan umpamanya. Apakah yang lainnya yang tidak baca bismillah itu akan terjaga dari syaitan? Di hadis yang tadi kita baca, Nabi SAW mengatakan, kalau kalian baca bismillah, makan itu akan cukup. Jadi kalian baca bismillah. Dan Nabi SAW ketika makan, beliau tentunya baca bismillah. Tapi ketika melihat itu bocah, Umar bin Abi Salamah, makan sembarangan, beliau ngajarkan kepada dia, samillah, engkau secara perorangan ketika makan, engkau baca bismillah gitu. Tidak mencukupkan diri dengan bismillah orang lain. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fiik Ustadz, semoga dapat dipahami khususnya sudah bertanya. Ada pertanyaan Ustadz dari Ummu Nova, Ummu Khoshi. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan untuk Ustadz Syafiq Rizal Basalamah dan Ummahat. Amin Allahumma amin. Ustadz, Ana punya tetangga baru depan rumah. Selama 4 bulan tinggal selalu bilang ke Ana 3 kali kalau lihat hantu, ibu-ibu marah dengan tetangga Ana. Di rumah Ana. Ini nggak ada komanya, nggak ada titiknya Ustadz. Jadi Ana coba baca seperti ini ya Ustadz ya. Ustadz, Ana punya tetangga baru depan rumah. Selama 4 bulan tinggal selalu bilang ke Ana 3 kali kalau lihat hantu ibu-ibu marah dengan tetangga Ana. Hantu di rumah ibu-ibu yang dia lihat? Iya. Hantu itu marah sama tetangganya. Ahwan, mungkin Ummu Nova bisa bertanya langsung kepada Ustadz supaya lebih jelas. Sebentar Ustadz. Ummu Nova. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustadz. Maksud Ana, tetangga Ana ini
selalu bilang kalau dia melihat syaiton itu hantu di depan rumah Ana, di rumah Ana gitu. Oke, Jadi, hantunya di depan rumahnya. Oke, siap. Jadi dia kalau misalnya Ana nggak ada di rumah gitu, dan dia selalu bilang selalu melihat gitu. Ya alhamdulillah selama Ana tinggal di sini selama 6 tahun, Ana nggak pernah merasakan ada hal yang tidak baik gitu. Syaiton ini menampakkan ke keluarga Ana gitu. Makanya yang mau Ana tanyakan, dan dia juga selalu bilang kalau dia itu bisa melihat, Ustadz, melihat dia seperti indigo gitu. Tapi yang Ana tanyakan, apakah benar beliau ini, tetangga Ana, bisa melihat? Dan karena alhamdulillah kita ini kan selalu beribadah gitu sesuai dengan tuntunannya Rasulullah untuk beribadah dan membaca Al-Quran. Tapi apakah karena kita selalu beribadah dan tidak syaitan itu tidak menampakkan ke kita gitu, Ustaz? Nah. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik, Ustaz. Ya jamaah, ya berkaitan dengan melihat jin ya. Jadi yang ada itu manusia tidak dapat melihat jin. Tapi ada penampakan. Atau Allah menunjukkan seperti Nabi Muhammad SAW tadi. Allah berikan kepada beliau kekuatan tersebut. Kemudian bagaimana Nabi SAW ketika sholat beliau sempat ada setan yang lewat, beliau pegang lehernya. Sampai ngiler-ngiler itu setan di tangan Nabi SAW. Beliau mengatakan, andai kata aku nggak ingat dengan doanya Nabi Sulaiman ya, dia minta kerajaan yang tidak pantas untuk orang selanjutnya, itu jin akan diikat sama Nabi SAW sehingga bisa dibuat mainan oleh anak-anak. Di masa Nabi Sulaiman itu jin bekerja buat Nabi Sulaiman. Mereka jadi tentara ya, mereka jadi pegawai, jadi tukang bangunan, macam-macam di masa Nabi SAW. Tapi kembali kepada pertanyaan, biasanya orang yang indigo itu memang boleh jadi dia yang didampingi jin. Dia yang didampingi jin sehingga dia dapat melihat jin. Tapi nggak melihat semua jin ya. Dia hanya melihat jin yang menampakkan dirinya kepada dia. Sehingga terjadi seperti yang tadi. Karena Anda merasakan sendiri, Anda punya ibu dulu, itu seperti itu. Karena memang wallahu a'lam bishawab, salah satu kerabat itu dulu dia ahli ruqyah ya, banyak jin mungkin yang ikut sama dia, sehingga ada yang mendampingin ibu Ana, ada yang ikut sama ibu Ana. Bahkan ibu Ana pernah dikasih jin, rupanya itu macan hitam 2 ekor. Iya memang ada jin itu. Jadi tugas kita, kalau memang orang itu melihat jin, ya biar nggak ada urusan kita sama dia, katakan jazakallah khair, barakallahu fik. Oke, kita akan banyak baca doa, kita akan banyak berzikir, dan alhamdulillah jamaah, Allah menciptakan jin itu memang tidak terlihat sebenarnya. Adapun yang terlihat sama orang itu biasanya jin yang sudah dalam rupa tertentu, bukan dalam wujud aslinya ya. Mungkin dia sudah tadi penampakan seperti orang tua, penampakan seperti mungkin binatang seperti macan umpamanya. Padahal wujud aslinya dia kan tercipta dari cahaya, dari api ya. Yang sehingga dia makhluk halus memang yang tidak dapat dilihat kecuali ketika dia menampakkan diri dalam wujud yang macam-macam. Oleh karena itu kalau kita lihat orang menggambarkan setan itu dengan berbagai macam rupa. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, macam-macam rupanya itu. Sesuai dengan bagaimana dia menampakkan diri. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fiik, Ustaz. Masih ada sisa waktu mungkin sekitar 4 menit, Ustaz. Bisa mungkin 2 pertanyaan, Ustaz. Tafadhali, barakallahu fiik. Barakallahu tafadhali. Ukti Evi bisa melanjutkan pertanyaan dari jamaah Zoom. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ini ada titipan pertanyaan dari jamaah Om. Ustaz mau bertanya, saya suka lupa apakah sudah baca bismillah atau belum di awal, tapi biasanya sudah otomatis baca bismillah. Biasanya tapi karena pelupa lalu baca bismillah awalahu wa akhiru. Tapi suka berkali-kali karena suka lupa. Itu tidak berarti kita menggampangkan kan Ustaz. Tapi karena takut salah atau lupa, lalu masuk rumah membaca bismillah hanya 1 orang. Apakah seisi rumah sudah terlindungi ataukah harus semuanya membacanya? Jazakallahu khair Ustaz, barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah.
berkaitan dengan seorang yang suka lupa ya, maka dia membaca Bismillah awalahu wa akhirahu. Maka tolong baca Bismillah ini jangan bicara otomatis. Pokoknya saya kalau makan otomatis. Karena sejatinya di dalam Bismillah itu ada sebuah permohonan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita menyebut nama Allah. Dialah yang maha agung. Dialah maha pemurah. Jadi bukan sekedar rutinitas sehingga kita tidak menghayati apa yang kita baca. Maka kalau lupa, kalau memang tadi udah baca belum ya? Biasanya Anda baca sih gitu loh. Tapi kalau bicara biasanya Anda baca, tapi engkau kan lupa. Ya udah baca Bismillahi awalahu wa akhirahu. Karena memang engkau tidak yakin. Kalau sudah yakin cukup. Tapi berkaitan dengan masuk rumah jamaah ya. Wallahu a'lam bishawab. Ketika orang masuk rumah ini kan biasanya ada banyak ruangan di sana. Ada orang yang punya kamar sendiri, di atas mungkin di loteng dia. Maka hendaklah semuanya tetap membaca Bismillah ketika mereka masuk ke rumah tempat dia tinggal. Kalau memang dia tidur di kamar tersebut, ya nggak apa-apa dia baca Bismillah ketika memasuki kamar khusus milik dia. Dengan harapan, ya dia dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Kalau kita melihat hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan rumah ini, bentar. Naam. Baitahu, Nabi menyebutkan bait. Bait ini lebih tempat orang itu bermalam. Tempat orang itu bermalam di situ. Maka ketika dia masuk ke tempat khusus tempat dia bermalam di situ, menginap di situ, maka usahakan dia tetap membaca Bismillah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fiik. Ustaz, tafadhali Ukti Ut bisa menyampaikan pertanyaan terakhir? Ya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Ini tentang ucapan Assalamualaikum. Apakah ucapan Assalamualaikum bisa digantikan atau sudah termasuk mengganti Bismillah ketika masuk rumah? Karena ada sebuah ayat dari Al-Quran, surat An-Nur ayat 61, maka apabila kamu memasuki suatu rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti kepada dirimu sendiri. Salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberkahi lagi merupakan kebaikan. Itu pertanyaannya Ustaz. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Jadi ketika masuk rumah, Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar, beliau menyebutkan tetap dianjurkan baca Bismillah. Memperbanyak zikir Allah ketika dia masuk ke rumahnya. Kemudian dia mengucapkan salam. Ketika di rumah itu ada orang, ya dia mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada penghuninya. Kalau nggak ada penghuninya, ya dia ucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Mau yang seperti itu. Jadi tetap dianjurkan membaca Bismillah. Karena mungkin ada orang berpikir, cukup anakku sudah mengucapkan salam gitu loh. Iya, engkau mengucapkan salam itu tujuannya lebih kepada orang yang tinggal di sana. Itu salam buat mereka. Adapun buat engkau sendiri, engkau menyebut nama Allah Azza wa Jal, supaya diselamatkan dari godaan setan, supaya setan juga nggak bisa bermalam di tempat engkau bermalam di situ. Tapi tadi yang terakhir apa disebutkan dalam pertanyaannya? Itu Ustadz, itu saja Ustadz. Itu kan termaktub di dalam Quran surat Al-Nur ayat 61 Ustadz. Oke. Kewajiban mengucapkan salam. Nah, barakallahu fiik. Iya, jadi seperti itu jemaah. Ketika ada yang tinggal di dalam, kita akan salam untuk penghuninya. Adapun untuk diri kita, maka tetap membaca Bismillah. Kalau nggak ada penghuninya, ya baca Assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu beberapa yang berkaitan dengan zikir di rumah kita, tatkala kita masuk rumah kita dan tatkala kita makan. Tapi sejatinya bab ini bab yang berkaitan dengan makan ya. Berkaitan dengan makan dan minum. Hadza wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri anak pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Anak kembalikan ke moderator. Jazakillah khairan.